Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this second video, I will discuss clearing and BPR. Okay, let's go straight into the discussion. Yang pertama yaitu tentang definisi clearing. Nah, clearing adalah proses penyelesaian transaksi keuangan antar bank atau lembaga keuangan lainnya yang dilakukan secara periodik untuk memfasilitasi transfer dana dan mengurangi risiko penyelesaian. Nah, tujuan clearing itu yaitu mempercepat proses transaksi, mengurangi risiko, menjaga likuiditas. Nah, pentingnya clearing dalam sistem keuangan adalah clearing meningkatkan efisiensi sistem keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengurangi fluktuasi dan ketidakpastian dalam transaksi. Clearing mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi di pasar keuangan. Ada 3 proses clearing, yaitu yang pertama pengumpulan data transaksi. Setiap bank atau lembaga keuangan mengumpulkan data transaksi yang dilakukan dalam periode tertentu, misalnya harian. Nah, data ini mencakup informasi tentang debit dan kredit yang terjadi antar bank serta transaksi yang melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, itu ada proses penyelesaian. Nah, proses penyelesaian data transaksi yang telah dikumpulkan dikirim ke sistem clearing untuk dihitung. Di sini, utang dan piutang antar lembaga keuangan dihitung dan diperbandingkan. Nah, proses ini mencakup pencocokan transaksi, identifikasi perbedaan, dan penentuan jumlah yang harus diselesaikan. Setelah proses ini, saldo bersih ditentukan dan masing-masing lembaga akan mengetahui apakah mereka berutang atau berhak menerima utang. Yang ketiga, ada penyampaian hasil clearing. Setelah saldo bersih ditentukan, hasil clearing dikirimkan kepada semua peserta yang terlibat. Hal ini mencakup informasi tentang jumlah yang harus dibayarkan atau diterima oleh masing-masing bank. Selanjutnya, bank melakukan transfer dana sesuai hasil clearing melalui sistem penyelesaian yang ditentukan, biasanya menggunakan rekening di bank sentral. Selanjutnya, ada jenis-jenis clearing, yaitu yang pertama clearing antar bank, melibatkan transaksi antar bank-bank komersial menyelesaikan kewajiban pembayaran dari transaksi nasabah, dilakukan secara harian dan mencakup berbagai transaksi seperti transfer dana dan cek. Yang kedua, itu ada clearing antar bank sentral, yaitu transaksi yang dilakukan melalui bank sentral sebagai pihak ketiga. Nah, bank sentral itu berfungsi sebagai fasilitator, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan membantu pengelolaan likuiditas, memungkinkan bank memenuhi kewajiban dengan efisien. Yang ketiga, itu ada clearing untuk transaksi sekuritas. Berkaitan dengan penyelesaian transaksi di pasar modal seperti perdagangan saham dan obligasi, dilakukan oleh lembaga clearing yang memastikan kedua belah pihak memenuhi kewajiban, mengelola risiko kredit dan risiko pasar untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu definisi dari BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat itu adalah lembaga keuangan yang melayani kegiatan perbankan untuk masyarakat kecil seperti himpunan dana dan menyalurkan kredit tanpa menyediakan layanan lalu lintas pembayaran seperti giro atau transfer antar bank. Nah, landasan hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan dipengaruhi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk perbedaan BPR dengan bank umum itu yaitu dapat dilihat dari 4 aspek berikut. Yang pertama itu aspek layanan. Kalau BPR itu tidak melayani giro atau alat pembayaran, sedangkan bank umum melayani giro, transfer, dan alat pembayaran lainnya. Kemudian ada nasabah. BPR itu fokus pada masyarakat kecil, sedangkan bank umum melayani semua segmen masyarakat. Kemudian ada jangkauan. Kalau BPR itu beroperasi di wilayah lokal atau pedesaan, sedangkan bank umum itu jangkauannya nasional hingga internasional.
Dan yang terakhir itu ada produk investasi. Kalau BPR itu deposito berjangka, sedangkan bank umum deposito, reksadana, obligasi, dan lain-lainnya. Jadi, pada pembahasan yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwa clearing adalah proses penting dalam transaksi antar bank yang digunakan untuk memperlancar penyelesaian pembayaran antar lembaga keuangan, memastikan efisiensi dan kecepatan dalam mentransfer dana antar bank. Kemudian ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, itu memiliki peran vital dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal dan UMKM dengan fokus pada pelayanan masyarakat kecil di wilayah pedesaan, berbeda dengan bank umum yang memiliki jangkauan yang lebih luas dan melayani berbagai segmen masyarakat. Maybe that's all I can convey. More or less apologies. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.